Saudara, hari ini kita sudah berada di minggu yang ketiga di bulan Maret ini. Dan sepanjang bulan ini kita belajar dengan satu tema yang luar biasa. Apa tema kita, saudara? Rooted in God's grace. Katakan dengan saya, rooted in God's grace. Ya, artinya kita di sepanjang bulan ini kita ingin berakar di dalam anugerah Allah atau kasih karunia Allah. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar ketika kita ingin berakar dalam anugerah Allah, maka ada sesuatu juga yang bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Dan hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh di dalam pengudusan. Ya, boleh dibuka slide-nya. Next slide. Kita sudah belajar dari minggu yang pertama bahwa anugerah Allah itu menyediakan keselamatan bagi kita. Dan ketika kita bertobat, saudara, dan dengan iman kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh kasih karunia-Nya, pada saat itu juga kita dikuduskan dan dinyatakan sebagai orang kudus di hadapan Allah. Ini berbicara tentang status kita di hadapan Allah. Coba kita buka yuk Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22. Boleh kita lihat dalam terjemahan BIS-nya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca bersama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Dahulu kalian jauh dari Allah, kalian memusuhinya karena kelakuan dan pikiranmu jahat. Next. Tetapi sekarang dengan kematian anaknya, Allah membuat hubungan kalian dengan Dia menjadi baik kembali. Dengan cara itu kalian dapat dibawa menghadap Allah dalam keadaan yang suci, murni, dan tanpa cela. Yang percaya katakan amin. Jadi jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa dalam kematian anaknya melalui karya Yesus dan kayu salib, maka sekarang hubungan kita dengan Allah itu direstorasi, dipulihkan kembali saudara. Dan kekudusan Yesus itu sekarang dikenakan kepada kita. Itu mengapa tadi kita buka lagi ayatnya dikatakan seperti ini. Dengan cara itu katanya, artinya dengan kematian Yesus, maka sekarang kita dibawa kepada Allah, kita dapat menghadap Allah dalam keadaan yang suci dikatakan, yang murni dan tanpa cela. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus saudara, dan Ia tidak bisa bersama-sama dengan dosa. Tapi sekarang karena pengorbanan Yesus, sekarang kita dipandang oleh Allah bukan lagi sebagai orang berdosa, tapi dipandang oleh Allah sebagai orang yang dikuduskan. Itu Bapak kita belajar bulan lalu bahwa identitas kita adalah orang kudus. Coba bilang kiri kanannya, hai orang kudus. Ya. Nah sekarang setelah kita menerima kasih karunia itu dalam hidup kita, status kita di hadapan Allah adalah dinyatakan sebagai orang kudus. Lalu perhatikan ini saudara. Lalu bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita sesudah itu? Apakah karena Allah sudah memandang kita kudus, kita boleh kembali hidup dalam dosa? Karena kalau saudara perhatikan di dalam jemaat Korintus pun dikatakan bahwa kamu adalah orang kudus, disebut seperti itu. Tapi di ayat selanjutnya jemaat Korintus ditegur. Karena orang-orang kudus ini mempunyai hidup yang masih duniawi dikatakan saudara. Artinya status orang kudus ini itu tidak melihat bagaimana setelah itu cara kita hidup. Di hadapan Allah kita dinyatakan orang kudus. Itu mengapa pernyataan ini atau pertanyaan ini itu penting bagi kita. Apakah setelah kita dinyatakan sebagai orang kudus, apakah setelah itu kita boleh kembali hidup dalam dosa atau tidak? Nah ini juga yang Paulus tanyakan saudara. Ya, sebagai pertanyaan retorika. Coba kita buka Roma 6 ayat 1. Dikatakan seperti ini. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Allah yang kita sembahkan Allah yang mengasihi kita. Allah yang kita sembahkan Allah yang maha pengampun. Allah yang kita sembahkan memandang kita sebagai orang-orang kudus. Oleh karena itu bolehkah kita bertekun dalam dosa, Paulus katakan.
Lalu di ayat 2, coba kita baca bersama-sama yuk. Ayat 2 dikatakan 1, 2, 3. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Apakah boleh kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia? Dalam terjemahan TSI. Dikatakan seperti ini saudara. Dalam terjemahan TSI. Jangan berpikir seperti itu. Berarti ada orang-orang Kristen yang punya pemikiran seperti itu. Karena kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kita, maka mereka berkata, kan Allah begitu mengasihi saya. Allah yang maha pengampun. Itu mengapa saya boleh dong, ada izin dong, oleh karena kasih karunia itu saya melakukan dosa. Paulus katakan, tidak, jangan berpikir seperti itu. Secara rohani kita sudah mati bersama Kristus, berarti kita juga sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tentu kita tidak bisa terus hidup dalam dosa seperti sebelum mengenal Kristus. Tapi yang menarik saudara, kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya, boleh kita lihat dalam ayat 11. Ya. Ayat 11 dikatakan seperti ini, demikian jugalah kita menganggap diri kita masing-masing sudah mati terhadap dosa dan bersatu dengan Kristus Yesus supaya kita hidup hanya bagi Allah. Ayat 12, jadi perhatikan ini, jadi jangan lagi membiarkan dosa menguasai tubuhmu, supaya dalam hidup yang sementara ini kamu tidak menuruti berbagai keinginan yang berasal dari tubuhmu. Ayat 13, jangan menyerahkan anggota tubuhmu menjadi alat untuk melakukan yang jahat, tetapi hendaklah kamu menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah. Sebab dulu kamu mati secara rohani, tapi sekarang rohanimu sudah dihidupkan kembali. Maka hendaklah seluruh anggota tubuhmu digunakan sebagai alat untuk melakukan kehendak Allah. Tadi dikatakan bukankah kita sudah mati bagi dosa. Yesus telah menang atas kuasa dosa. Tapi kalau kita baca ayat yang tadi saudara, Paulus mengatakan ada orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, tapi masih membiarkan dosa menguasai tubuhnya. Dan bahkan dikatakan menyerahkan tubuhnya untuk menjadi senjata atau alat-alat kejahatan. Kok bisa seperti itu? Karena perhatikan ini saudara, kita buka lagi Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12 yang tadi kita baca. Coba lihat dalam terjemahan barunya, dalam terjemahan TB-nya dikatakan seperti ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu, apa saudara, yang fana. Saudara harus mengerti ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menang atas maut. Dia menang atas dosa saudara. Dan dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Tapi kita harus mengerti bahwa kita itu masih hidup di dalam dunia yang jatuh ini dengan tubuh yang fana ini saudara. Tubuh yang fana ini masih punya yang namanya keinginan daging. Dan keinginan daging saudara ini berasal dari pola hidup yang lama. Yang dulu dikuasai oleh dosa. Dikatakan bahwa kita hamba dosa. Setiap kehendak kita, kecerundungan kita adalah untuk melakukan dosa, untuk melawan Allah. Nah itu sudah membentuk kehidupan kita sekian lama, ada kebiasaan, ada gaya hidup, ada pola pikir yang lama yang ada pada kita yang tidak dapat berubah dalam satu malam. Yes, memang Tuhan sudah menang atas kuasa dosa, artinya dosa sebagai Tuhan atas hidup kita sudah dipatahkan. Tapi kehadiran dosa itu masih ada. Itu mengapa orang percaya itu masih harus berjuang di dalam hidupnya saudara untuk menang atas kuasa dosa. Tapi bukan artinya kita tidak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena setelah kita menerima Yesus tadi saya katakan kuasa dosa telah dipatahkan. Status kita bukan lagi budak dosa, tapi status kita sekarang adalah orang-orang kudus. Nah dosa tidak punya lagi hak di dalam hidup kita untuk memerintah kita. Sekarang dalam hidup kita ada pribadi yang namanya Roh Kudus. Yang adalah Allah, dia tinggal dalam hidup kita.
Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dosa tidak punya lagi hak untuk memerintah. Sekarang kita anak-anak Tuhan bisa berkata tidak terhadap dosa. Ikuti saya tidak mau berbuat dosa. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, kita bisa berkata saya tidak mau berbuat dosa. Tapi dulu sebelum kita percaya kepada Yesus, kita tidak bisa berkata, oh saya nggak mau berbuat dosa, itu tidak bisa, saudara. Tapi sekarang karena Yesus ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada tinggal dalam hidup kita, maka sekarang kita bisa berkata no, berkata tidak terhadap dosa. Tapi tidak saya katakan, di dalam kehidupan kita masih ada keinginan daging. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, masih ada yang namanya keinginan roh. Itu mengapa dalam kehidupan kita ada dua keinginan, saudara. Ada keinginan daging dan keinginan roh. Dalam kitab Galatia pasal 5 dikatakan bahwa keinginan daging dan keinginan roh ini selalu berlawanan, saudara. Ya. Artinya dalam kehidupan kita selalu ada dua keputusan yang harus kita ambil yang muncul dari keinginan-keinginan kita, saudara. Dan saya mau katakan, iblis itu akan terus bekerja untuk menggoda. Menggoda apa? Menggoda keinginan daging kita, saudara. Dan kitab Yakobus katakan kalau kita mengiyakan keinginan daging itu, keinginan itu dibuahi, maka keinginan itu dikatakan menjadi dosa. Tapi sekarang antara Kudus ada dalam hidup kita, maka sekarang kita bisa berkata tidak terhadap dosa, saudara. Itu mengapa dalam hidup ini, tadi Paulus katakan, bisa ada orang yang membiarkan atau menyerahkan. Karena itu bicara mengenai pilihan yang ada di dalam hidup kita. Ya, status kita orang kudus, tapi setelah kita dinyatakan kudus di hadapan Tuhan, di dalam menjalani hidup kita, saudara, ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Apakah kita mau mengikuti keinginan daging atau mau mengikuti keinginan roh. Jadi itu adalah suatu proses yang harus kita hadapi di sepanjang hidup kita. Itu mengapa, saudara, bagian kita sekarang sebagai orang percaya, kita orang-orang kudusnya itu dipanggil untuk hidup dalam cara hidup yang baru, yaitu dikatakan hidup dalam pengudusan. Katakan dengan saya, pengudusan. Ya, nah maka sekarang kita akan lihat lebih dalam, apa itu pengudusan? Ya. Kita baca sama-sama yuk, tadi ayat yang kita baca dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, tapi kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara yang kekasih, karena Allah sudah memberikan janji-janji yang sungguh indah, maka sepantasnya kita menjaga atau menyucikan tubuh dan roh kita supaya bersih dari segala hal yang najis. Takut dan hormatlah kepada Allah, marilah kita semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Allah dalam kekudusannya. Nah, ini yang dinamakan pengudusan, saudara. Artinya karena dalam hidup kita, tadi kita masih dalam tubuh yang fana ini, masih ada gaya hidup yang lama yang sudah terbangun bertahun-tahun ketika hidup dalam dosa, ada kebiasaan, ada pola pikir, yang selalu sehingga sekarang membentuk keinginan daging kita, itu mengapa kita harus menjaga atau menyucikan tubuh dan roh kita ini supaya bersih dari segala hal yang najis. Sekarang kita lihat lagi, next. Jadi pengudusan itu adalah proses berkelanjutan dalam diri orang percaya yang merupakan karya Allah untuk menyucikan kita dari dosa dan membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Jadi setelah kita dinyatakan sebagai orang kudus, saudara, sekarang kita harus hidup dalam pengudusan itu. Artinya menyucikan hidup kita dari dosa. Membuat kita menang atas keinginan daging. Atas perilaku-perilaku yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, gaya hidup yang lama, pola pikir yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan membawa kita untuk makin serupa dengan Kristus. Jadi status lalu dengan proses yang kita hadapi itu sesuatu yang berbeda, saudara. Tapi bukan terpisah. Kita orang
yang kudus di hadapan Tuhan harus hidup dalam pengudusan. Saya gambarkan dengan sederhana supaya saudara bisa lebih mengerti. Saudara, saya punya istri, ya, istri saya namanya Nindya, saudara. Kami udah menikah dari sejak 11 September 2021, jadi sudah 4 tahun kami menikah, saudara. Ya. Dan ketika saya menikah dengan istri saya, secara status dan posisi dari 2021 sampai hari ini, istri saya itu adalah istri saya yang sah, satu-satunya. Ya. Bahkan sampai nanti 40 tahun ke depan, status istri saya tidak berubah. Dia tetap istri saya yang sah, saudara. Dia tidak jadi lebih sah ketika 40 tahun mendatang, enggak. Tapi dari 2021 saya menikah, istri saya statusnya adalah sah, ya, sebagai istri saya. Gitu. Dan saya mau katakan, saudara, waktu kami pacaran atau bahkan sebelum pacaran, istri saya mau katakan itu dia adalah wanita yang cantik sekali, ya. Dia cantik sekali, saudara. Dia adalah, kalau saya katakan dia primadona waktu di SMA, saudara. Ya, jadi dia banyak dikejar-kejar oleh para pria-pria, termasuk saya, saudara. Dan jujur, istri saya adalah cinta pertama saya, saudara. Ya. Karena dulu saya nari sama istri saya di gereja. Pertama kali itu saya gandengan sama cewek, lalu kayak hati saya berbunga-bunga. Waktu SMP, saudara. Ya. Tapi kami pacarannya waktu SMA. Ya. Jadi istri saya tuh, saya katakan cantik sekali, banyak sekali yang mengejar-ngejar dia, para pria mengejar dia, saudara. Jadi pada waktu belum jadi istri saya mempunyai sebuah, apa namanya kita katakan, bukan perilaku, tapi dia masih bisa untuk apa? Yes, untuk cecetan dengan pria lain. Masih oke, karena masih single, saudara. Ya, sebelum pacaran dengan saya. Ya, masih cecetan dengan pria lain, ataupun mungkin ada hubungan dengan pria lain. Gak jadi soal. Ya, atau mungkin ya masih apa namanya, ada flirting gitu, saudara, ya, mungkin ada PDKT, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena belum jadi istri saya, gitu. Tapi ketika dia menjadi istri saya, saudara, maka ada suatu perilaku yang harus berubah, mengikuti statusnya sebagai istri saya. Mengerti sampai sini? Jadi ketika dia menjadi istri saya, nggak boleh lagi dong cecetan dengan cowok lain, betul ya? Yang dulu boleh dilakukan, tapi sekarang karena statusnya istri saya nggak boleh lagi. Cecetan dengan pria lain, nggak boleh lagi membangun hubungan, ya, pacaran dengan cowok lain nggak boleh. Karena dia istri saya satu-satunya yang sah, saudara. Artinya dia dipisahkan, ya, sekarang hanya untuk saya. Dan itu menurut saya keputusan yang terbesar yang dia ambil setelah dia terima Yesus, yaitu menikah dengan saya. Ya, dan saya tahu itu bukan keputusan yang mudah, saudara. Ya, gitu. Jadi ketika dia ambil keputusan itu, dia menjadi istri saya, maka sekarang perilakunya, tindakannya, pola pikirnya, gaya hidupnya harus mengikuti statusnya sebagai seorang istri dari David dan Wilando. Enggak bisa lagi dengan cara hidup yang lama. Nah, itu gambar ketika dikatakan bahwa kita orang-orang kudus. Ketika kita sebagai orang kudus, kita sekarang dipisahkan, saudara. Dulu kita bisa melakukan dosa semau kita. Melakukan keinginan kita sebebas kita. Tapi sekarang kita setelah mempercayai kepada Yesus, menjadi milik Tuhan, kita dipisahkan. Status kita adalah orang kudus. Maka kehidupan kita harus mengikuti status itu. Tindakan-tindakan kita, perilaku kita, gaya hidup kita, cara ngomong kita harus mengikuti status kita di hadapan Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya, itu mengapa pengudusan menjadi penting bagi kita, saudara. Karena itu yang akan menolong kita untuk kita sekarang dipisahkan bagi Tuhan. Untuk kita bisa mengikuti siapa kita di hadapan Tuhan. Kita sudah menjadi milik Tuhan, maka hidup kudus itu bukan lagi usaha kita supaya Tuhan menerima kita, enggak. Hidup kudus itu adalah respon kita karena kita sudah diterima dan sudah menjadi milik Tuhan. Ketika seseorang sungguh sadar bahwa oh saya ini milik Kristus,
maka semestinya muncul ada kerinduan dari hatinya, dari kehidupannya yang tulus untuk gak mau lagi melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Ketika istri saya menjadi ketika Nindya menjadi istri saya, saudara, maka dia akan menjaga untuk tidak melakukan hal yang menyakiti hati saya sebagai seorang suami. Ya. Itu mengapa kita juga harus mulai mengerti. Karena saya milik Tuhan, saya dipisahkan dari dunia. Artinya saya harus perhatikan bagaimana saya hidup. Harus perhatikan bagaimana perilaku saya, supaya saya melakukan hal-hal yang tidak menyakiti hati Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi pengudusan itu adalah proses hidup kita supaya makin lama kita hidup, makin sejalan hidup kita, gaya hidup kita dengan identitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Semestinya seperti itu, saudara. Ya. Makin lama kita hidup, semestinya perilaku kita, gaya hidup kita itu sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan pada hidup kita. Dan pengudusan, saudara, itu mencakup seluruh aspek hidup kita. Ya, seluruh gitu. Coba kita lihat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 2 sampai 8. Ini Paulus coba gambarkan secara prakteknya seperti apa sih pengudusan itu. Kita lihat dalam terjemahan TSI-nya juga, boleh? Biar lebih mudah dimengerti. Tentu kamu masih ingat ajaran yang pernah kami sampaikan kepadamu sebagai utusan Tuhan Yesus. Ayat 3, yaitu Allah mau supaya kita hidup semakin suci. Nah sekarang gimana bentuknya? Dan menjauhkan diri dari dosa percabulan. Next, ayat 4. Allah juga menginginkan agar kita masing-masing dapat menguasai diri. Khususnya mengendalikan hawa nafsu agar cara hidup kita suci dan terhormat di hadapan semua orang. Ayat 5, jangan biarkan hawa nafsu menguasai dirimu sebagai cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Next, supaya jangan sampai kamu berdosa terhadap saudara seiman akibat hawa nafsu itu. Artinya jangan sampai ada yang berbuat zina dengan istri dari saudara seimannya. Dulu kami sudah memperingatkan kalian bahwa Tuhan pasti menghukum siapapun yang melakukan perbuatan cabul. Ayat 7, karena Allah memanggil kita untuk hidup suci, bukan hidup dalam percabulan. Ayat 8, jadi siapapun yang menolak ajaran ini, sesungguhnya dia bukan menolak perkataan manusia, tetapi menolak Allah yang sudah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Ini salah satu contoh praktek dari pengudusan, saudara. Artinya kita harus menjauhkan diri dari dosa percabulan. Itu salah satu contohnya, saudara, yang disampaikan kepada kita. Sampai prakteknya disampaikan, jangan sampai kamu berbuat zina. Gitu. Ya. Dan ini penting bagi kita karena sekarang kita hidup di dalam dunia yang berkata bahwa it's okay untuk coba-coba. Yang belum nikah berkata it's okay lah untuk coba dengan, ya karena kita sebelum menentukan, apa katanya, sebelum menentukan untuk hidup selamanya bersama dengan orang ini, ya kita coba dulu. Ya gak boleh begitu, saudara. Itu namanya dosa percabulan. Atau bahkan yang sudah menikah, jangan sampai hidup di dalam perzinahan, saudara. Ya. Itu salah satu contoh prakteknya. Tapi pengudusan bukan hanya bicara mengenai perilaku. Tapi juga yang paling utama, pengudusan juga termasuk dari bagaimana kita berpikir. Itu mengapa Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Kita lihat ayat 1 deh, Roma 12 ayat 1. Kita baca sama-sama ya saudara yuk. Roma 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika dalam pengudusan itu bukan hanya bicara mengenai perilaku kita, tapi juga bicara mengenai pola pikir kita, cara pandang kita. Dan itu yang harus juga dibaharui, saudara. Karena apa yang kita percayai, ya, nilai yang kita pegang, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak, saudara. Itu mengapa kalau kita punya nilai-nilai hidup yang lama, cara pandang yang lama, ketika kita mengerti bahwa kita adalah orang yang telah dikuduskan, dipisahkan, sekarang jangan bawa lagi nilai-nilai yang lama itu ke dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tapi sekarang coba lihat apa yang Tuhan mau, apa yang nilai-nilai yang Yesus ajarkan kepada kita, itu yang menjadi pegangan bagi hidup kita. Dan itu dikatakan kita harus pembaharuan budi, saudara. Ya. Nah sekarang kita akan melihat, setelah kita mengerti apa itu pengudusan, nah sekarang bagaimana proses pengudusan itu terjadi. Ya. Pelaku utama dari pengudusan itu adalah Roh Kudus, saudara. Ya, coba kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi pengudusan itu adalah karya Allah, saudara. Dan Allah bekerja itu melalui Roh Kudus. Dikatakan bahwa rohlah yang menguduskan kehidupan kita. Yang mengerjakan pengudusan itu dalam kehidupan kita. Kalau dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16, ini Yesus katakan, saudara, dikatakan bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong, dikatakan. Penolong itu adalah Roh Kudus. Kenapa dikatakan sebagai seorang penolong, saudara? Karena itulah yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita. Kita butuh untuk ditolong. Karena kita tidak bisa menjalani pengudusan ini di dalam kehidupan kita sendiri. Saya yakin dan percaya kita semua butuh pertolongan. Betul ya? Hidup ini akan jauh sangat lebih indah kalau tiba-tiba ada orang yang bisa menolong kita. Apakah itu dalam hal keluarga kita, apakah dalam pekerjaan kita, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil akan sangat jauh lebih enak, lebih nyaman hidup ini kalau ada yang bisa menolong kita. Dan dikatakan bahwa Yesus memberikan penolong itu kepada kita, saudara. Dan untuk kita bisa hidup dalam pengudusan, artinya menyucikan hidup kita dari segala perbuatan dosa, dari segala keinginan daging, itu kuncinya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan dipimpin oleh Roh. Itu Paulus katakan dalam Roma pasal 8 ayat 13, dikatakan seperti ini. Roma 8 ayat 13, kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perhatikan ini, Paulus katakan dengan sangat jelas, oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Paulus gak mengatakan oleh kekuatanmu sendiri, oleh kemampuanmu sendiri, kamu matikan perbuatan roh, enggak. Tapi oleh Roh. Jadi pengudusan adalah karya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu akan menerangi hati kita. Ternyata setelah diterangi dalam hidup kita, ternyata ada area-area yang masih perlu diperbaiki. Oh ternyata area ini masih banyak keinginan daging, masih banyak perbuatan daging. Oh di area seksualmu, oh di area pekerjaanmu, oh kamu masih sering bohong, oh kamu masih sering melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Di area sini. Jadi Roh Kudus akan menerangi hati kita dan juga akan menegur hati kita.
Artinya apa? Ketika kita berbuat sesuatu yang salah, Roh Kudus akan kasih warning. Teng. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan, sebelum percaya kepada Yesus, ketika kita melakukan hal yang salah, kita akan melakukan dosa, kita berkata itu benar. Enggak apa-apalah berbuat curang, semua orang juga begitu kok. Emang ini cara yang terbaik untuk dapat keuntungan. Orang lain rugi, enggak apa-apa yang penting saya untung. Jadi bagi kita dulu sebelum kenal Yesus, semua benar yang kita lakukan. Tapi setelah kenal Yesus, tiba-tiba ada warning. Di hati kita, itu salah loh. Gak boleh seperti itu. Jadi Roh Kudus akan menerangi hati kita, dia akan menegur saudara. Tapi dia bukan hanya menerangi, menegur, dia juga yang akan memberikan kepada kita kemauan, keinginan. Maka dikatakan ada keinginan roh. Ternyata Roh Kudus juga yang akan menimbulkan keinginan dalam hati kita. Sehingga kita punya kerinduan untuk mentaati firman. Tapi dia juga bukan hanya memberikan keinginan dalam hati kita, tapi dia juga yang memberikan kuasa, kemampuan untuk kita bisa mentaati firman itu. Untuk kita melawan setiap keinginan daging. Sehingga pada akhirnya dia juga yang mengerjakan, menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Itu mengapa akan jauh sangat lebih baik kalau dalam hidup kita, kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Karena dia seorang penolong saudara. Maka bagian kita, kalau kita sedang sulit dalam menghadapi sesuatu, bingung dalam mengambil keputusan, datang sama Roh Kudus lalu bilang, Roh Kudus tolong. Karena terkadang sering dari kita saudara ketika berjalan bingung, kita gak pernah datang sama Roh Kudus. Kita pokoknya jalan dengan kekuatan kita sendiri, jalan dengan pikiran kita sendiri, kita merasa kita bisa atur semuanya dengan baik. Tapi akan sangat jauh lebih baik dalam hidup saudara ketika kita berhidup kita dipimpin oleh Roh. Kalau kita lagi bingung, yang kita lakukan kita datang sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saudara dalam hidup ini adalah bersandar penuh, bergantung penuh kepada Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku dalam area ini. Dalam area seksualku, dalam area keluargaku, dalam area pekerjaanku. Minta tolong sama Roh Kudus. Nanti karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, menolong kita, memberikan keinginan kepada kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin kita. Nah berikutnya, bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Sarana utama pengurusan itu adalah firman Allah. Roh Kudus akan bekerja melalui firman Allah, saudara. Ya. Itu mengapa penting bagi kita untuk baca firman Tuhan. Karena Roh Kudus selalu ngomong itu berdasarkan firman Tuhan. Kalau dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Artinya dengan kita membaca firman Tuhan, kita sekarang bisa tahu, oh bahwa ternyata cara hidup saya yang lama ini ternyata salah ya. Lalu sekarang kita diberikan nilai-nilai yang baru. Lalu dikatakan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itu mengapa Yesus dalam doanya, dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 7, dikatakan seperti ini saudara. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, untuk kita bisa hidup dalam pengudusan, kita harus baca firman itu. Karena firman itulah yang akan menguduskan hidup kita. Dan Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup kita untuk mengingatkan, untuk menuntun kita, untuk menegur kita, untuk memberikan kuasa bagi kita, untuk melakukan firman Tuhan itu. Bagian kita dalam pengudusan apa saudara? Kita merespon dengan mentaati firman Tuhan. Itu bagian kita. Merespon, katakan dengan saya merespon.
Ya. Dalam hidup yang kita jalani, selalu akan ada dua keputusan yang saudara harus ambil. Ya. Ketika saudara dalam menghadapi hidup ini, dari saudara bangun pagi aja, ada dua keputusan saudara harus ambil. Apakah pagi ini saya mau berdoa dulu, atau saya mau langsung mandi. Langsung ada dua keputusan yang saudara harus ambil dalam hidup ini. Dalam saudara berhadapan dengan orang lain, dalam lingkungan kerja saudara, ada dua keputusan saudara harus ambil. Apakah saya mau menyapa teman saya dengan panggilan, hei orang bodoh. Atau kita mau berkata-kata berkat kepada orang di sekitar kita. Selalu ada keputusan yang perlu kita ambil saudara. Dan itu akan muncul dalam keinginan-keinginan kita. Ada keinginan daging, ada keinginan roh saudara. Ya. Nah bagian kita itu meresponi firman Tuhan. Artinya kita jadikan firman Tuhan sebagai landasan dari kehidupan kita. Menjadi dasar dari segala keputusan kita. Waktu kita bangun pagi, apa yang firman Tuhan katakan? Akan sangat jauh lebih baik kalau kita datang dengan ucapan syukur. Datang membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita mulai dengan Tuhan, sepanjang hari kita sudah menang. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara memulai harimu dengan kekuatanmu sendiri, sudah kekalahan menanti dari awal. Itu mulailah dengan Tuhan dari hari-harimu yang mengerti katakan amin. Ya. Dalam setiap hal yang saudara lakukan, ada keputusan yang akan saudara ambil. Waktu saudara sendirian dengan handphone saudara, ada dua keinginan yang bisa muncul. Ketika saudara lagi scroll TikTok, tiba-tiba ada yang joget. Bajunya kurang bahan. Ya kan? Ada dua keinginan yang muncul. Apakah saudara akan tonton itu terus, atau saudara mau tutup atau ganti? Ya. Akan ada pilihan. Dan iblis akan menggoda keinginan daging saudara. Ya. Tapi Roh Kudus yang akan menyatakan firman kepada saudara. Bagian kita adalah meresponi firman Tuhan. Itulah bagaimana cara kita hidup dalam pengudusan. Tapi saya mengerti dalam hidup ini, terkadang tidak keinginan roh yang kita pilih. Tapi terkadang ada keinginan daging yang kita pilih. Ketika keinginan daging itu kita buahi, maka itu jadi dosa. Tapi karena sekarang kita di dalam Yesus, kita sekarang punya sebuah sarana bagaimana untuk memulihkan hidup kita, yaitu dengan bertobat. Jika kita jatuh di dalam dosa. Coba kita baca yuk 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sudah belajar di minggu pertama, bahwa iman dan pertobatan juga adalah unsur yang harus bertumbuh di dalam anugerah Allah. Ya, ketika berakar dalam anugerah Allah. Itu mengapa kalau kita dalam kehidupan ini, kita gagal dalam mengambil keputusan. Kita jatuh dalam dosa. Kita sekarang punya cara untuk kembali, saudara. Punya cara untuk kembali hidup di dalam pengudusan. Saudara, orang percaya itu bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam pengudusan. Itu bukan karena dia orang yang enggak pernah jatuh. Tapi orang percaya itu bertumbuh di dalam pengudusan. Karena saat ia jatuh, ia memilih untuk kembali kepada Tuhan. Ia memilih untuk bertobat. Ia memilih untuk bangkit. Ia memilih untuk meninggalkan dosa. Itu mengapa kalau saudara sekarang jatuh dalam dosa, saudara sekarang bisa punya kemampuan untuk bangkit. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara akan mampukan saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi itu cara bagaimana kita hidup dalam pengudusan. Yang terakhir dikatakan seperti ini. Pengudusan itu juga terjadi melalui komunitas. Nah mungkin kita membayangkan pengudusan itu bicara mengenai pribadi kita sendiri. Ya. Kadang kita hanya berpikir bahwa ini urusan saya pribadi. Tapi saya mau katakan bahwa kita disatukan dalam tubuh Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16 dikatakan seperti ini saudara. Kolose pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hendaklah
Perkataan Kristus, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Paulus katakan hendaklah perkataan Kristus ada dalam hatimu, sehingga kamu dengan segala hikmat bisa mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Pengudusan saudara tidak hanya terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, tapi pengudusan juga akan terjadi di dalam komunitas. Ketika apa? Ketika kita ditegur. Roh Kudus juga bisa bekerja melalui orang-orang di sekeliling kita untuk katakan, hei, salah lo itu. Dan saya mau katakan bersyukurlah kita kalau masih ada orang yang menegur kita, yang mengerti katakan amin. Kalau kita tidak punya orang yang menegur kita, atau bahkan kita punya orang di sekeliling kita yang hanya membiarkan kita untuk hidup dalam dosa, sedihnya hidup kita. Karena mungkin kita senang dalam melakukan dosa itu, tapi ujungnya adalah maut, kematian. Bersyukur kalau ada orang yang bisa menegur, hei gak boleh begitu. Itu salah, itu dosa. Bersyukur kalau masih ada orang yang ingin menasihati kita. Bersyukur kalau masih ada orang yang ingin mendoakan kita. Bersyukur kalau ada orang yang masih menguasai kita, menolong kita. Bersyukur saudara. Karena ketika kita ditegur, kita bertobat, ujung dari kehidupan kita adalah kehidupan, bukan kematian. Itu mau dikatakan bersyukur. Nyanyikan puji-pujian, nyanyian rohani dan mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita ada dalam komunitas. Itu mengapa yang selalu kita katakan saudara, tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Kalau saudara sendirian, saudara berkata hanya saya dengan Tuhan, akan sulit bagi saudara untuk bisa bertumbuh dengan baik, untuk bertumbuh dengan sehat. Tapi pertumbuhan yang sehat itu pasti ada di dalam komunitas. Kalau kita menolak saudara untuk berada dalam komunitas, itu yang akan sering kali menghambat proses pengudusan dari kehidupan kita. Nah, saya ingin katakan sedikit, kenapa sih kekudusan itu penting saudara? Ya, coba kita buka Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini penting dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus hidup dalam pengudusan saudara? Karena firman Tuhan jelas katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Dan saya katakan tadi kekudusan ada 2. Bicara mengenai status, yes kita diselamatkan, kita adalah orang yang kudus. Pada akhir hidup kita akan bertemu dengan Tuhan. Tapi dalam menjalani hidup kita sehari-hari, kadang-kadang kita berkata, Tuhan, aku rindu untuk bertemu dengan Engkau. Tuhan, aku rindu untuk bertemu dengan hadirat-Mu. Untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kuncinya adalah hidup dalam kekudusan. Dosa itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Itu apa kalau kita mengerti bahwa ada dosa yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, selesaikan. Amin. Bertobat, kembali sama Tuhan, kejar kekudusan itu. Sehingga dalam hari-hari kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa merasakan hadirat-Nya. Siapa yang hari-harinya ingin melihat Tuhan dalam hidupnya, boleh angkat tangan saudara. Bilang kiri kanannya, kejar kekudusan. Ya, itu bagian kita, hiduplah dalam pengudusan saudara. Dan saya mau kasih satu perumpamaan terakhir sebelum kita selesai saudara. Ya, pengudusan, tidak saya katakan di awal, itu adalah proses. Kata dengan saya proses. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, saudara, kita digambarkan sebagai benih. Ini ada salib di sini. Ya. Artinya itu starting point kita. Di hadapan Tuhan kita dikuduskan, saudara. Ya.
Dan saudara, kalau kita bicara mengenai tanaman yang bertumbuh, kita melihat di sini ada benih, ada tunas, ada tanaman yang berbatang, tanaman yang bertumbuh lebat daun-daunnya, lalu juga ada yang berbuah. Apakah pertemuan ini berbicara mengenai, oh ini hari pertama, tunas itu hari kedua, berbatang itu hari ketiga, ini hari keempat, ini hari kelima. Apakah seperti itu saudara dalam pertumbuhan? Enggak. Mungkin dari sejak benih ini untuk bisa sampai kepada tunas mungkin bisa butuh waktu sebulan gitu. Ya. Dari tunas ini bisa ada batang yang kokoh di sini saudara, bahkan mungkin bisa setahun. Bukan waktu yang singkat. Mungkin dari batang yang yang baru bertumbuh bisa lebat seperti ini saudara, mungkin bisa 2-3 tahun. Artinya memakan waktu. Sampai berbuah lebat seperti ini saudara, mungkin butuh waktu sampai mungkin 5 tahun. Artinya saudara, di dalam pertumbuhan itu bukan proses yang terjadi dalam satu malam. Enggak. Terkadang itu butuh proses. Dan bahkan dalam hari-hari yang kita lihat ya, kalau misalnya kita pantengin terus, misalnya hari ini kita baru tanam tuh benih, besok kita keluar, kok belum ada tunasnya? Enggak. Karena kita tahu dia akan bertumbuh. Jadi walaupun setiap hari kita lewat, kita perhatiin, bahkan sampai sebulan kadang-kadang kok belum muncul-muncul. Tapi memang seperti itulah pertumbuhan saudara. Ya, seperti itulah pertumbuhan. Gitu. Jadi sama halnya di dalam kita bersama dengan Tuhan saudara. Saat kita bertumbuh di dalam pengudusan. Waktu kita terima Yesus, itu bukan artinya besok paginya kita langsung seperti ini. Wah, Christ likeness. Serupa dengan Kristus. Ya, besok paginya itu langsung berubah. Enggak saudara. Pengudusan itu adalah proses. Artinya di dalam hari-hari yang kita lewati, saat saya katakan ada keputusan-keputusan yang kita ambil saudara, itu yang akan membentuk kita. Dulu sebelum kenal Tuhan, orangnya pemarah, orangnya cepat tersinggung, orangnya cepat meledak, sedikit gak sesuai dengan keinginannya langsung ngomel. Dulu itu biasa bagi orang tersebut. Bahkan dia berkata, ya memang saya orangnya begini. Memang saya orangnya pemarah. Ini memang gak bisa diubah. Tapi ketika dia terima Yesus saudara, Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Apakah besoknya dia langsung jadi orang yang gak pemarah lagi? Enggak. Besoknya mungkin ketika dia terima Yesus, ketemu masalah, dia marah lagi. Tapi seperti saya katakan tadi, Roh Kudus menerangi, Roh Kudus menegur. Sekarang tiba-tiba dia peka terhadap dosa. Dia tahu, salah nih. Saya gak boleh seperti ini lagi. Gitu. Besoknya apakah dia marah lagi? Yes, dia marah lagi. Tapi besoknya ketika dia marah, sekarang dia gelisah, gak bisa tidur. Kalau dulu sebelum kenal Yesus, marah aja, aku benar. Gitu. Tapi sekarang kenal Yesus, kok gelisah ya? Kok gak bisa tidur ya? Padahal itu kan sesuatu yang saya lakukan udah begitu lama. Gitu. Oh besoknya lagi, oh dia marah lagi. Tapi sekarang Roh Kudus menegur, Roh Kudus kasih firman. Tiba-tiba dia bisa berkata, saya minta maaf ya. Tadi semestinya saya gak seperti itu. Itu bertumbuh saudara. Mungkin langsung gak kelihatan. Mungkin dalam sebulan, dalam setahun masih sering marah. Tapi ternyata ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Tapi itu yang dinamakan bertumbuh di dalam pengudusan itu saudara. Ketika ada keputusan-keputusan yang kita ambil dan kita ikuti apa kata firman Tuhan. Atau mungkin dulu ada orang yang hidupnya sangat gampang kompromi dengan dosa. Ngomong yang kotor biasa. Ngomong kata-kata kutuk itu biasa. Manggil temannya bodoh, manggil temannya kebun binatang itu biasa. Pikiran-pikiran kotor itu biasa. Onani, itu mah biasa. Semua orang juga melakukan. Tapi setelah kenal Yesus, Yes memang gak langsung hilang dalam semalam. Semua pikiran itu, cara ngomong itu, enggak. Tapi yang dulu orang itu nikmati, sekarang mulai ada keinginan yang berlawanan saudara.
Yang dulu mungkin ada dosa-dosa yang dipelihara, sekarang mulai bisa untuk diakui, sadar. Dulu yang dianggap normal, sekarang dia tahu, oh ini mendoakan hati Tuhan. Sehingga dia mulai berjalan. Walaupun baru mulai muncul dalam perkataannya, Tuhan, aku gak mau untuk hidup seperti ini lagi. Mendukakan hatimu. Walaupun belum dari perkataan doang, belum dari perbuatannya. Tapi saya mau katakan, itu sedang bertumbuh. Saya dan saudara sedang bertumbuh. Saudara harus mengerti Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saudara. Dalam keputusan-keputusan saudara ambil, Roh Kudus terus bekerja. Pertumbuhan adalah proses. Itu mengapa jangan cepat untuk menilai diri kita, saudara. Itu yang akan membuat kita merasa frustasi. Kok saya begini ya Tuhan? Kok saya enggak menang-menang ya Tuhan? Kok saya belum bertumbuh ya Tuhan? Karena dalam hidup ini saudara, area dalam hidup kita ini banyak. Gitu. Terkadang Tuhan proses itu banyak. Gitu. Dalam hari yang kita lihat itu banyak. Mungkin kita nggak merasa punya kehidupan yang langsung berubah 100%. Tapi ternyata kita melihat bahwa, oh ternyata dalam kehidupan saya ini saya bisa ya, ternyata udah menang di sini ya. Ternyata dalam kehidupan keuangan saya, ternyata saya sudah bisa ya untuk atur dengan lebih baik ya. Gitu. Dulu kita nggak peka terhadap dosa, sekarang kita lebih peka. Udah bisa mulai untuk melihat mana yang jadi kehendak Tuhan, mana yang bukan. Dulu kita malas berdoa, tapi sekarang kita mulai rindu untuk dalam hadirat Tuhan. Artinya apa? Artinya benih itu sedang bertumbuh. Itu mengapa jangan cepat nilai hidup kita, karena Tuhan sedang kerjakan proses dalam hidup kita, saudara. Dan terkadang kenapa prosesnya bisa makan waktu yang lama? Karena Tuhan kadang-kadang bukan kerjakan langsung buahnya, saudara. Tapi Tuhan kerjakan itu ke bawah. Bilang sama saya, akar. Untuk kita bisa punya kehidupan yang bertumbuh sampai berbuah dengan lebat seperti ini, itu gak bisa ditopang dengan akar yang kecil-kecil. Betul ya saudara ya? Gak bisa ditopang dengan akar yang kecil-kecil. Itu butuh ditopang dengan akar yang mendalam, akar yang kokoh, akar yang kuat. Gitu. Itu maka dalam hidup ini terkadang proses itu bisa kadang makan waktu yang lama. Karena supaya kita betul mengakar. Itu maka visi tahun ini begitu penting, rooted. Kita diajarkan untuk berakar di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Karena itu kuncinya untuk kita bertumbuh, saudara. Itu maka saya katakan, jangan putus asa. Amin. Jangan putus asa. Karena saya mau katakan Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Ada quote yang suka bilang gini, saudara. Jangan kasih titik dalam hidupmu. Karena Tuhan masih kasih koma. Artinya Tuhan belum selesai. Tapi kamu jangan kasih titik. Gitu. Jangan kita yang berkata bahwa saya sudah selesai, saya gak bisa berubah. Enggak. Tapi Tuhan selalu berproses, saudara. Itu bagian kita datang sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Dan saya mau katakan saudara, kalau hari ini kita masih diberi waktu sama Tuhan. Masih diberi kesempatan. Masih diberi hidup, diberi nafas. Itu adalah kesempatan untuk bertobat, dibentuk, dan dipulihkan. Itu adalah bentuk dan kesabaran Tuhan kepada kita. Kalau dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan seperti ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia apa saudara? Sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Artinya kalau Tuhan masih kasih nafas kepada kita, Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup di dalam pengudusan. Dan saya mau katakan saudara, pengudusan itu bukan artinya kita hidup dalam ancaman Tuhan. Ya. Artinya kita coba mencari kasih karunia Tuhan, enggak. Kita bertumbuh ini saudara, itu di dalam tempat yang aman, tempat yang sehat. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Itu apa dikatakan di awal di minggu yang pertama, anugerah Allah, kasih karunia Allah itu adalah tempat yang terbaik untuk kita berakar. Karena di situ kasih karunia Tuhan itu besar bagi kita, saudara. Kalau kita tahu bahwa kita dikasihi, itu akan lebih mudah bagi kita untuk dibentuk.
lebih mudah saudara. Kalau kita tahu kita dikasihi. Itu mengapa saudara harus mengerti bahwa saudara itu bertumbuh di dalam zona yang aman. Di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi bertumbuhlah saudara. Berproseslah di dalam Tuhan. Tapi satu hal juga yang saya ingin katakan saudara. Yes, pertumbuhan memang bisa makan waktu, memang bisa berproses. Tapi saya mau katakan prosesnya itu bukan seperti tanaman. Atau kita katakan proses yang pasif. Enggak. Proses yang kita lakukan itu adalah proses yang aktif. Gitu. Kalau tadi dikatakan bahwa kejarlah kekudusan, itu artinya bukan kita sekarang karena saya hidup dalam proses pengudusan, kita diam, Tuhan kerjakanlah pengudusan itu. Enggak. Tapi jelas firman Tuhan katakan kejarlah kekudusan, matikanlah keinginan daging. Artinya kita dalam proses pertumbuhan, dalam pengudusan itu proses pertumbuhan yang aktif saudara. Artinya di mana yang kitanya yang proaktif untuk mengejar kekudusan itu. Dan saya mau katakan kalau tadi kita baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 17, boleh tampilkan deh. Galatia 5 ayat 17, boleh dikatakan bahwa ada keinginan daging, ada keinginan roh di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan dia terus berlawanan. Saya mau katakan bahwa pertumbuhan kita dalam pengudusan, itu artinya kita hidup itu di dalam mode perang setiap hari. Mode apa saudara? Perang. Saudara ketika melihat keinginan daging, jangan santai-santai. Karena firman Tuhan jelas, matikanlah, salibkanlah. Coba kita lihat dalam ayat 24-nya. Galatia 5 ayat 24. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita tahu bahwa ada selalu keinginan yang berlawanan, saudara harus mengerti bahwa setiap hari itu adalah perperangan rohani. Kita dalam mode perang dengan keinginan daging ini, dengan kuasa iblis ini, dengan godaan iblis, kita dalam mode perang. Jadi bertumbuh dalam pengudusan bukan arti kita santai-santai juga. Leha-leha. Oh enggak apa-apalah jatuh dalam dosa. Oh enggak begitu konsepnya saudara. Tapi saudara harus perangi itu, lawan itu, tangking itu, matikan itu. Yang ngerti katakan amin. Ya. Jadi itu pengudusan, itu artinya kita hidup di dalam perperangan dengan keinginan daging kita. Perperangan dalam perbuatan daging kita. Kita harus lawan itu. Caranya apa? Bukan dengan kekuatan kita. Tapi dengan datang kepada Roh Kudus. Ibu Gembala pernah gambarkan saudara. Kalau digambarkan mungkin keinginan daging ini anjing hitam, keinginan rohnya anjing putih. Gambaran saja. Ya. Untuk supaya anjing putih ini bisa menang lawan anjing hitam ini. Bisa melawan keinginan daging ini. Kuncinya gimana saudara? Anjing putih ini yang harus diberi makan setiap hari. Diberi nutrisi yang baik. Yang anjing hitam ini, keinginan daging ini jangan dikasih makan. Amin. Keinginan roh yang dikasih makan. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Makin sering kita baca firman Tuhan, makin sering kita bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, di situ kita sedang membangun roh. Bangun roh. Jadi fokusnya dalam melawan keinginan daging, bukan fokus kepada keinginan dagingnya. Kita matikan keinginan daging dengan cara kita bergantung kepada Roh Kudus. Di situ cara kita menang, saudara, dalam keinginan daging. Kita baca firman Tuhan, kita bangun hubungan dengan doa, kita kasih makan roh kita saudara, sehingga dia bertumbuh. Sehingga kalau ada keinginan daging, kita bisa menang menghadapinya saudara. Ya. Itu mengapa itu terus berproses, kita terus berperang saudara, setiap hari. Itu mengapa kalau kita masih dalam proses, kita jangan putus asa, tapi kita juga jangan santai-santai. Kita harus lawan itu saudara. Jangan kita berdamai dengan dosa. Ya udahlah aku udah begini, aku udah gak bisa apa-apa lagi, udah gak apa-apa lah. Jangan. Kita harus lawan keinginan daging itu. Karena satu saat yakin dan percayalah bahwa kemenangan itu ada dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara harus lawan. Saudara harus bertumbuh, berproses. Sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus saudara.
Itu kerinduan kita. Satu hal yang ingin saya katakan, yang terakhir. Karena kita bicara tentang pengudusan, saudara. Tapi ini juga sebuah realita yang ada. Bahwa tidak ada orang kudus yang sempurna. Kita harus hidup, kita kejar kekudusan. Itu harus dalam kehidupan kita. Tapi yes, memang tidak ada orang yang hidup sempurna di dalam kekudusan. Artinya apa kalau kita katakan seperti ini, saudara? Coba kita lihat Paulus deh, dalam kitab 2 Korintus, pasal 12 ayat 7, supaya saudara mengerti apa yang dimaksud. 2 Korintus, pasal 12 ayat 7. Dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepada aku, apa saudara? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam kehidupan ini saudara, terkadang yes kita bertumbuh, kita berbuah. Tapi kadang ada area-area yang kita kadang masih struggle. Yes memang kita harus lawan saudara. Tapi kesempurnaan yang utuh itu akan kita dapatkan ketika Kristus datang untuk kedua kalinya saudara. Tapi sepanjang hidup ini, gak ada orang yang langsung sempurna. Lalu dalam semua area hidupnya, gak ada. Tapi saya mau katakan ini bukan supaya untuk, melemahkan saudara, bukan. Tapi untuk menyemangati saudara. Artinya kalau kita mengerti bahwa untuk mengejar kesempurnaan sesuatu yang mustahil dalam hidup ini, hanya bisa dapat ketika Yesus datang kedua kalinya. Artinya kita di sepanjang hidup ini, ketika dikatakan oleh Paulus, cukuplah kasih karuniaku, di dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Itu apa dalam perkataan Yesus, dalam kitab Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu dalam hidup kita, ada hal-hal yang sulit kita hadapi, itu kita harus selalu bergantung kepada Tuhan Yesus dan kepada anugerahnya. Karena hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita dari semua ini dengan sempurna, saudara. Hanya Dia yang bisa. Saudara, saya kenal video porno dari umur 6 tahun, saudara. Dari kelas 6 SD. Saya sudah jatuh dalam dosa onani dari kelas 6 SD. Terus sampai saya kuliah. Saya ketahuan nonton film porno sama orang tua saya sudah 3 kali, saudara. Sudah dilayani pelepasan, sudah didorong gitu. Tapi itu butuh waktu yang lama untuk sampai saya bisa bertobat dan stop jatuh lagi dalam dosa onani. Tapi saya mau kasih tahu, ini betapa rusaknya dosa, saudara. I'm being honest with you, ini betapa rusaknya dosa. Pikiran jadi tercemar, saudara. Karena saya sudah begitu lama hidup dalam dosa pornografi, hidup dalam dosa onani, saudara. Pikiran tercemar, saudara. Tiba-tiba bisa aja ada pikiran kotor muncul dalam pikiran saya. Ada pikiran porno bisa muncul dalam pikiran saya. Dan saya harus lawan itu, dan saya harus tentang itu. Kalau saudara hidup dalam dosa itu merusak. Kita berkata gak apa-apa lah ngerokok, santai aja, semua orang juga ngelakuin. Tapi saudara gak tahu betapa rusaknya itu dalam hidup saudara. Ternyata dosanya bukan hanya bicara dalam hati, tapi dalam tubuh saudara jadi rusak. Ketika saudara gak ngerokok lagi, ada sesuatu yang kayak Tapi dosa itu begitu merusak. Bahkan sampai ke hidup kita, ke tubuh kita, ke pikiran kita. Tapi di dalam kelemahan itu, kita harus terus bergantung sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dalam setiap peperangan itu terus bergantung sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun.
Tadi aku mengiyakan pikiran ini, Tuhan aku minta aku berbalik kepadamu. So, as a pastor pun, sebagai seorang pendeta pun, terkadang kita bisa jatuh. Saya bisa jatuh, saudara. Tapi jatuh bukan artinya kita kalah. Jatuh itu artinya kita bangkit lagi, kita bertumbuh lagi di dalam pengudusan. Sampai kepada kita dikuduskan secara sempurna ketika Kristus datang yang kedua kali. Itu mau bagi kita, saudara. Paulus katakan tadi, saya bermegah dalam kelemahan saya. Kenapa? Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhanlah yang jadi sempurna. Sampai kita bisa katakan bahwa Tuhan aku gak bisa nih kalau gak tanpamu. Karena kita ada yang begitu struggle bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun aku struggle. Tapi kerinduan itu yang kita bawa sama Tuhan. Bergantung terus penuh sama Tuhan. Dan kemenangan pasti kita terima. Yang mengerti katakan amin. Itu mengapa saudara? Berakar dalam anugerah Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan. Itu tempat yang terbaik itu saudara bertumbuh di dalamnya. Sehingga saudara bisa bertumbuh di dalam pengudusan. Dan Tuhan akan terus proses hidup kita. Sampai kepada akhirnya kita menjadi sempurna, menjadi kudus di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat.